Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Rizky Asidik. Saya selaku moderator dalam rapat kali ini yang mengusung tema penyederhanaan klasifikasi visa dan selective immigration policy. Khususnya penyederhanaan klasifikasi visa dan selective immigration. Adapun untuk rapat bisa dimulai dari Dirjen Imigrasi sebagai pembuka paparan. Untuk Dirjen Imigrasi dipersilakan. Siap, terima kasih Bapak Moderator. Saya mulai paparan. Bagaimana kita ketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi baru saja melakukan penyederhanaan klasifikasi visa dari 133 ke 110 indeks. Tujuannya sederhana, yaitu memperkuat ketertiban, memudahkan pelayanan, dan meningkatkan pengawasan orang asing. Dulu, banyak visa tumpang tindih. Akibatnya sulit mengawasi, ada celah yang disalahgunakan oleh WNA yang kini dengan klasifikasi yang lebih ringkas dan jelas, petugas lebih cepat tahu apakah izin tinggal tersebut sesuai dengan tujuan. Misalnya, visa kunjungan terbatas untuk bisnis dipisahkan tegas dari visa kerja. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip Selective Immigration Policy. Indonesia hanya menerima orang asing yang membawa manfaat seperti investasi, pariwisata, tenaga ahli, dan menolak mereka yang berpotensi merugikan seperti pekerja ilegal, kriminal lintas negara, atau pihak yang dapat mengganggu stabilitas. Bagi kami, keimigrasian bukan hanya soal administrasi, tapi pintu gerbang pertahanan negara. Dengan seleksi yang ketat dan sistem klasifikasi visa baru, kita bisa lebih awal mencegah ancaman sekaligus memastikan WNA yang masuk mendukung pembangunan nasional. Kami siap berkoordinasi dengan Kemenlu, Polri, dan lembaga lain agar kebijakan ini berjalan efektif. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh perwakilan dari Kemenlu. Dipersilakan. Siap, terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin saya perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Kami sepenuhnya mendukung penuh dengan sistem baru yang membuat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri ini menjadi lebih kuat. Karena imigrasi bisa saling tukar data warga negara asing yang masuk ataupun yang keluar. Tapi mohon dipastikan juga sosialisasi ke KBRI atau ke KJRI agar layanan layanan ke warga negara Indonesia ini di luar negeri menjadi lebih cepat. Itu Baik, bagi terima, dari Kementerian Luar Negeri. Dan baik, terima kasih perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh perwakilan dari Polri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya sebagai perwakilan dari Polri, itu betul dari sisi keamanan, kami sering menemukan warga negara asing yang overstay. Lalu warga negara asing tersebut terlibat kriminalitas. Dengan adanya klasifikasi visa lebih sederhana, kami bisa cepat melacak izin tinggal mereka, yaitu warga negara asing. Polri juga mendukung selective immigration agar hanya warga negara asing atau WNA yang benar-benar bermanfaat yang diterima. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh dari perwakilan Kemendagri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya sebagai perwakil dari Kemendag, Kemendagri, kami siap membantu integritas data kependudukan, sinkronisasi antara Dukcapil dan imigrasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas ganda ya oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kita bisa lanjutkan dari masyarakat. Yang pertama, yaitu dari akademisi atau kriminolog. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya dari akademisi. Secara akademis, selective immigration meningkatkan ketahanan nasional, namun perlu evaluasi berkala agar tidak menimbulkan diskriminasi dan tetap selaras dengan prinsip hak asasi manusia.
Wakilan dari dunia usaha atau pariwisata dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Saya selaku perwakilan dari pengusaha Indonesia, kami melihat manfaat besar dengan visa yang lebih jelas. Dengan ini investor merasa lebih aman dan wisatawan lebih mudah masuk karena klasifikasi ini sudah jelas tertera untuk penggunaannya, tidak seperti yang kemarin Pak, karena klasifikasi visa banyak yang rancu. Tetapi jangan sampai proses screening terlalu lama karena bisa mengurangi daya tarik dari investasi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, yang terakhir kita lanjutkan dengan perwakilan dari masyarakat atau LSM. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Dari sisi masyarakat, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat, kami harap pengawasan akan dilakukan dengan benar-benar ketat. Dikarenakan sering ada kasus warga negara asing yang bermasalah di sekitar tempat tinggal atau perkampungan. Jadi kami mendukung selective immigration selama kami juga dilibatkan dalam pemantauan di lapangan, Pak. Saya terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pandangan dari semua pihak. Izinkan saya untuk menyimpulkan bahwasannya ada 3 poin. Yang pertama, penyederhanaan klasifikasi visa dapat memperkuat pengawasan dan pelayanan. Lalu yang kedua, selective immigration menjaga agar hanya WNA yang bawa manfaat yang diterima. Lalu yang terakhir, tentu perlu koordinasi lintas lembaga dan evaluasi rutin agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan ini selaras Kebijakan ini selaras dengan nilai Agenda 1, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dengan begitu, ketahanan nasional semakin kuat, persatuan bangsa pun tetap terjaga. Rapat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.